Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga kita baik-baik semuanya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di masa kita COVID-19 ini kita bisa dijaga kesehatan, menjaga kebersihan. Semoga kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ya. Amin. Semoga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita langsung saja. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama dulu membaca doa bersama-sama. Di sini Ibu yang pimpin aja ya. Ya, kita berdoa dulu dalam hati. Kita mulai berdoa sama-sama. Ya, dikarenakan kita tidak bisa tatap muka pembelajaran kita hari ini, Ibu membuat video ya, anak-anak. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk mengamati apa yang Ibu sampaikan di video ini ya, anak-anak ya. Paham semua ya, anak-anak ya. Iya, hari ini kita langsung ke slide yang pertama atau PowerPoint yang nanti Ibu akan tampilkan. Di samping ini. Jadi anak-anak yang pembelajaran kita pada hari ini adalah sejarah perkembangan Islam masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Ya, yang pertama itu adalah sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Islam di Mekah. Ya, di mana Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dakwah Rasulullah ya, Islam pada Islam di Mekah ya, yaitu memasuki 12 tahun usia pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah itu adalah istri dari Nabi Muhammad SAW, istri pertama. Ya, sering melakukan ibadah diiringi dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkhalawat di Gua Hira, yaitu gua yang berada di Bukit Nur, Jabal Nur yang terletak di dekat Mekah. Ya, di sanalah beliau menghabiskan waktu selama berhari-hari dan bermalam-malam pada malam pertepatan bermalam-malam. Kemudian pada malam bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika beliau sedang bertafakur di dalam Gua Hira dan telah berusia 40 tahun, beliau didatangi malaikat Jibril yang seraya berkata kepadanya, "Bacalah ya Muhammad." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad mengulangi perintah ini untuk kedua kalinya. Kemudian dan pada yang ketiga kalinya Nabi Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" Lalu Jibril berkata kepadanya dengan membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Iya. Nabi Muhammad SAW mengikuti apa yang diucapkan malaikat Jibril dengan baik sampai menghafal Quran surat tadi. Setelah itu Jibril pun meninggalkannya dan Rasulullah sudah tidak kuat lagi berada di Gua Hira. Akhirnya beliau pulang ke rumahnya dan dengan raut muka yang pucat dan menghampiri istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah merasa heran dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan gemetar itu maka Rasulullah mengatakan bahwa selimuti saya. Maka Siti Khadijah pun menyelimuti hingga rasa takutnya itu hilang. Kemudian setelah tenang, Siti Khadijah mengajarkan Muhammad SAW untuk menemui saudaranya seorang ahli kitab Waraqah bin Naufal. Di depan Waraqah, Nabi Muhammad SAW menceritakan semua apa yang terjadi di Gua Hira tadi yang bertemu dengan malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Setelah itu dari ahli kitab tadi Waraqah bin Naufal tadi mengatakan bahwasanya ini sama kejadian seperti dengan yang dirasakan oleh Nabi Isa. Yang dirasakan oleh Nabi Musa.
Ada bisa juga didatangkan oleh malaikat Jibril dan menandakan ini adalah wahyu kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah yang berjudul Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Artinya, hai orang-orang yang berkemul, berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan Tuhan agungkanlah dan pakaian bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1. Disitulah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah menerima dan menghafal wahyu itu, Nabi Muhammad SAW meninggalkan selimut, rasa takut pun dan gelisah pun telah hilang. Mulai saat itulah Muhammad telah diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul. Tugas baru setelah datang yang menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Setelah itu wahyu pun turun terus menerus untuk Rasulullah SAW yang menyampaikan kebenaran kepada umat Islam. Kemudian sebagai balas kemudian kita masuk kepada itu adalah sejarah singkat dari Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Pada saat itu periode Mekah itu mungkin singkat saja yang akan mungkin ada yang sudah paham, sudah mengerti dengan apa yang Ibu akan jelaskan. Kalau tidak mengerti nanti ditanyakan ketika ditanyakan setelah menonton video ini. Untuk Ibu nanti berikan pertanyaan kepada Ibu melewati Google Classroom ataupun Google Meet ataupun chat WA pribadi ke Ibu ya anak-anak ya. Paham semua ya? Iya. Oke. Nanti kita beranjak ke slide selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu adalah strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu ada 3. Yang pertama adalah Nabi hijrah ke Habsyi dan pergi ke Taif. Ya, ada 3. Kemudian perjanjian Aqabah ya. Nanti yang slide yang ini, yang ketiga, nomor 3 ini, perjanjian Aqabah ini nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian nanti setelah Ibu menjelaskan dari kedua strategi nanti. Waktu perjuangan Nabi SAW. Ya, yang pertama kita lanjut dulu ke pertama, yaitu adalah hijrah ke Habsyi ya. Iya, dengan adanya siksaan demi siksaan yang terus-menerus dilakukan kaum kafir Quraisy pada waktu hijrah ke Habsyi, kepada kaum muslimin ya, waktu hijrah ke Habsyi, terutama kaum muslimin yang tergolong lemah secara ekonomi, mereka sangat menderita karena penderitaan mereka ini. Maka Rasulullah SAW meminta para sahabatnya untuk hijrah ke Habsyi dan menyelamatkan agama mereka di sisi Raja Najasyi. Rasulullah SAW tahu bahwa Raja Habsyi sangat adil dan tak pernah membuat aniaya pada sesama manusia. Kaum muslimin akan amanah di sana, terutama keamanan sebagian besar kaum muslimin yang mengkhawatirkan diri dan keluarga mereka dari kaum kafir Quraisy. Dan peristiwa ini tepatnya terjadi pada tahun ke-5 dari masa kenabian. Kemudian hijrah ke Habsyi ini dilakukan kaum muslim dalam 2 gelombang, yaitu rombongan pertama kaum muslimin yang berjumlah lebih kurang dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pada tahun ke-5 bulan ke-7 kenabian dilanjutkan dengan rombongan hijrah kedua hingga keseluruhannya berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Di antara mereka terdapat Utsman bin Affan beserta istrinya, Ruqayyah binti Muhammad, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abu Thalib sebagai pemimpin rombongan dan lain-lain. Rombongan ini mendapat sambutan yang baik dan penghormatan dari Raja Najasyi. Namun kaum Quraisy berusaha merusak kedudukan mereka di mana? Di Habsyi ketika mereka berdakwah. Maka mereka mengirimi utusan dipimpin Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, serta memberi hadiah untuk raja dan memintanya agar menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Mereka mengatakan kepada raja bahwa kaum muslimin menjelek-jelekan Isa dan ibundanya. Tak kalah Raja Najasyi menanyakan hal tersebut kepada kaum muslimin, dan mereka pun menjelaskan pandangan Islam tentang Isa dan dengan sebenar-benarnya. Maka raja mengamankan mereka dan menolak untuk menyerahkan mereka kepada kaum Quraisy. Kemudian tidak hanya itu, kaum Quraisy juga melakukan pemboikotan atau pengucilan terhadap kaum muslimin dari pergaulan dengan masyarakat Mekah yang digantungkan di dinding Ka'bah di Ka'bah, yaitu berisi yang pertama adalah tidak boleh melakukan jual beli kepada Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam. Yang kedua adalah dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam.
Kecuali Nabi Muhammad SAW diserahkan atau menyerahkan daripada kaum kafir Quraisy. Nauzubillah min zalik ya. Dilarang membicara. Yang ketiga adalah dilarang berbicara, mengunjungi orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam. Astagfirullah. Yang keempat adalah dilarang mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam. Masih dalam tahun yang sama, di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW pergi ke Mekah. Di sana telah berkumpul sekelompok besar kaum kafir Quraisy. Lalu beliau berdiri di antara mereka. Namun tiba-tiba beliau membaca surat An-Najm. Padahal orang-orang kafir belum pernah mendengarkan kalam Allah, mengingat sebelumnya mereka selalu berwasiat agar tidak mendengar ucapan Rasulullah sedikit pun. Ketika beliau mengejutkan mereka dengan surat ini, mengetuk telinga mereka dengan kalam Allah SWT. Yang sangat menarik ini, satu persatu dari mereka tetap di tempatnya mendengarkan kalam ilahi tersebut, dan di hati mereka tidak berlintas apapun selain kalam ilahi ini, sampai ketika beliau membaca ayat fasjudu lillahi wa'budu, artinya maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Quran surat An-Najm ayat 62. Kemudian mereka pun bersujud. Setiap orang tidak dapat menguasai dirinya untuk tidak bersujud. Dari kejadian ini maka kaum kafir Quraisy yang tidak menyaksikan peristiwa tersebut mencela atas perbuatan mereka. Ketika itu mereka mendustakan atas apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan berkata bahwa Rasulullah telah memuji berhala-berhala mereka. Mereka juga berkata bahwa syafaat berhala-berhala tersebut sangat diharapkan. Mereka melakukan kebohongan besar ini sebagai alasan dari tindakan atas bersujud sebagai sebahagian dari mereka. Padahal Rasulullah tidak bermaksud untuk bersujud kepada berhala-berhala tersebut, karena ayat itulah menyerukan untuk bersujud kepada Allah. Maka Rasulullah tidak untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir Quraisy itu dari kaum kafir Quraisy itu tersebut, mereka menginstin bahwa Nabi itu menyembah berhala-berhala mereka, padahal ternyatanya tidak. Nah, paham dari situ? Rasulullah hijrah ke Habsyi ya. Iya. Yang kedua itu adalah slide kedua, yaitu pergi ke Taif ya. Pergi ke Taif ya. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif ya. Sepeninggal Abu Thalib dan Siti Khadijah, puncak dari sikap permusuhan kaum Quraisy semakin keras. Dalam kondisi ini timbul keinginan dari Nabi Muhammad SAW untuk berlindung ke Taif, negeri yang terkenal bahwa sejuk dan keramahan penduduknya. Terdapat tamu yang datang. Dengan harapan masyarakat Taif berkenan mendengar dakwah Islam dari Nabi Muhammad SAW. Perjalanan ke Taif ini sebenarnya tidaklah mudah karena sulitnya medan yang didahului disebabkan gunung-gunung yang tinggi kemudian menggelinding mereka waktu mereka pergi ke Taif. Tetapi setiap kesulitan itu apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW itu Nabi mengatakan bahwa setiap kesulitan itu menjadi mudah bila berada di jalan Allah. Masya Allah ya, itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Ketika mendapatkan kesulitan dengan apa yang kita dengan berada di jalan Allah, semoga kita selalu bisa dalam lindungannya. Dalam perjalanan mudah semua, dengan jalan apapun itu insya Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita selalu mengingat Allah, berada di jalannya dengan bertawakal kepadanya, bersolat kepadanya ya, dan bermunajat selalu kepadanya ya. Kemudian mengingat sulitnya, akhirnya beliau sampai di Taif bersama Zaid bin Sabit. Akan tetapi setiap kesulitan itu menjadi mudah bila berada di jalan Allah ya. Selama 10 hari tinggal di Taif dan menyampaikan seruan tauhid, meskipun ada yang mau menerima dakwah Islam. Akan tetapi penduduk Taif justru banyak yang menolak beliau dengan penolakan yang lebih buruk. Mereka menyuruh anak-anak kecil melempari beliau dengan batu sehingga kedua tumit beliau berdarah. Akhirnya beliau kembali melalui jalan semula menuju Mekah dalam keadaan sedih dan susah. Lalu Jibril menghampiri Rasulullah, kemudian dan Jibril bersama malaikat gunung menghampirinya. Jibril memanggil beliau dan berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung untuk kamu suruh sesuai keinginanmu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Setelah malaikat
itu gunung berkata, "Hai Muhammad, jika kamu mau, aku akan meruntuhkan kedua benda keras ini." Maksudnya dua gunung yang mengelilingi mereka di atas Mekah itu, di atas mereka. Tetapi Nabi menjawab, "Justru saya mengharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang mau menyembah Allah tetapi tidak menyekutukan Allah." Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, masya Allah, maha suci Allah ya Rasulullah SAW. Kita harus selalu bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa merasakan cahaya Islam, ihsan, dan sampai saat ini. Anak-anak paham semua. Kemudian di antara beberapa debat yang dilakukan kaum musyrikin, pendapat Rasulullah adalah mereka menuntut beberapa mukjizat tertentu darinya dengan tujuan menundukkan beliau, dan hal ini terjadi berulang kali. Pernah satu kali mereka meminta agar beliau dapat membelah bulan menjadi dua. Lalu beliau memohon kepada Allah untuk kemudian memperlihatkan kepada mereka. Kaum Quraisy menyaksikan mukjizat ini untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan membelah bulan menjadi dua. Nah, itu tidak mungkin yang mereka katakan kepada Rasulullah, itu tidak mungkin Rasulullah, itu mungkin Rasulullah menggunakan sihir. Itu kata kaum Quraisy tadi mengatakan seperti itu, bahwa Rasulullah minta izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membelah bulan itu menjadi dua. Dan apa kata kaum Quraisy itu? Mereka tidak percaya, mereka tetap dengan kekafiran mereka mempercayai bahwasanya Nabi itu mempunyai sihir, menggunakan sihir. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian tak lama kemudian orang-orang yang sedang berpergian ini datang kaum Quraisy menemukan mereka, lalu mereka pun menjawab, "Benar, kami telah melihatnya." Namun demikian kaum Quraisy tetap saja pada kekafiran mereka, tetap saja pada pendirian mereka, mereka tidak akan mempercayai Rasulullah. Peristiwa terbelahnya bulan ini seakan-akan sebagai pembuka bagi sesuatu yang lebih besar darinya, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj ya, yang kemarin kita melaksanakan itu. Mungkin itu saja ya anak-anak ya, semoga kalian bisa memahami apa yang ibu sampaikan ya. Kemudian setelah itu, sebelum kita menutup, ibu ingin setelah kalian mengamati, kalian harus menyimpulkan dan memberikan kesimpulan kepada ibu melewati WA ya. Anak-anak sekalian paham. Kemudian di situ yang poin ketiga itu adalah ibu memberikan kalian tugas ya, yaitu poin ketiga itu apa? Adalah perjanjian Aqabah. Di situ perjanjian Aqabah itu anak-anak ibu memberikan tugas kepada kalian di poin ketiga ya, PowerPoint ibu. Di PowerPoint ibu yang ketiga yaitu adalah perjanjian Aqabah. Itu kalian mencari strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada perjanjian Aqabah tadi. Oke anak-anak, itu tugasnya nanti dikumpulkan saat ibu mau, sebelum belajar dikumpulkan dulu, dikumpulkan melalui WA masing-masing ya, di grup ya anak-anak. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.